Ceramah di Sibolga, alim date, alim bawah, iya alim depan, oh tak tahu. Aku lempar pakai aku. Ini alim-alimnya nak cara baca. Padahal lain lagi. Liti doniti, iba di bawah satu niti, ada niti, sadi ada tiga niti, makin alif toga bagai batang, bagai bagai sampan, tak begitu juga sasamo sajo. Nggak tahu lah betul tadi. Bukan cara bacanya, bisa pak bacanya. Adik-adik, kalau mau jasad tidak hancur, luruskan niat menghafal Quran. Luruskan niat. Ini adalah malam turunnya Al-Quran menurut satu versi. Karena kalau kita lihat beberapa riwayat, berbeda pendapat ulama tentang waktu turunnya Al-Quran ke dunia ini. Cuma secara jumhur, malam ini adalah malam yang mayoritas disepakati ulama. Apa itu Quran? Di dalam Muqaddimah Al-Jami' li Ahkamil Quran Al-Qurtubi, huwa kalamullah minal mu'min ila ruhil amin ilal amin ilal mu'minin. Al-Quran itu kalam Allah yang diturunkan dari Al-Mu'min. Siapa Al-Mu'min? Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'min, dari Allah. Dari Al-Mu'min kepada Ruhul Amin, gelar malaikat Jibril. Dari Ruhul Amin kepada Al-Amin, gelar Nabi Muhammad yang diterima di usia ke-35 tahun. Dari Al-Amin kepada Al-Mu'minin wa rahmatul lil mu'minin. Urutannya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dari Allah ke malaikat Jibril. Nanti sebenarnya dari Lauh Mahfuz turun lagi ke bawah, setelah itu ke langit dunia, disimpan beberapa saat dan akan diturunkan ke dunia ini melalui malaikat Jibril sesuai dengan kebutuhan. Misal maka kalau kita ingin menjelaskan Quran, ada dua ilmu yang tak boleh dilupakan. Yang pertama ilmu asbabun nuzul. Kenapa ayat turun namanya asbabun nuzul? Maka ada kitab Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul As-Suyuti. Kalau di kajian ilmu hadis, kenapa hadis turun namanya asbabul nurud? Maka ada kitab Asbabun Nurud Ad-Dimashqi. Nah, setelah kita mempelajari asbabun nuzul, ada satu kaidah yang tak boleh kita tinggalkan, yaitu belajar ilmu mantik. Untuk apa ilmu mantik? Di-setel dulu. Jadi sudah bagus. Untuk apa ilmu mantik? Ilmu mantik itu fungsinya menjelaskan lapas kata demi kata yang ada dalam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, balik kita ke pangkal. Nanti saya jelaskan kalau ada waktu. Jadi Quran itu dari Al-Mu'min Allah kepada malaikat Jibril, kepada Nabi Muhammad, dan kepada kita. Di dalam tafsir Al-Khada'i Muhammad Al-Qarui, jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Quran itu secara mushaf penulisan dimulai dengan Al-Fatihah. Maka huruf pertamanya adalah Ba, Bismillah. Diakhiri dengan Qul a'udzu birabbin nas atau surah An-Nas. Maka ujung huruf surah itu dengan huruf Sin. Jika
Jika ba pada Al-Fatihah, sin pada An-Nas digabung itu menjadi satu kalimat dalam bahasa Arab, namanya bas. Dalam tafsir, bas itu artinya tamma wa kamula, sempurna, rampung. Jadi tidak ada boleh modifikasi lagi dalam Al-Quran itu. Secara mushaf dia dimulai dengan huruf ba, bismillah pada Al-Fatihah. Kenapa Al-Quran itu dimulai dengan bismillah? Kalau belajar ilmu balaghah, muqaddimah menulis kitab itu ada dua. Ada namanya muqaddimah hakikiyah, ada namanya muqaddimah idhofiyah. Muqaddimah hakikiyah itu yang mesti ada bismillah. Maka nggak ada orang nulis kitab tidak diawali dengan basmalah. Menulis tulisan Indonesia atau tulisan Arab, di awal muqaddimah pasti bismillah. Pertama, meniru Al-Quran, karena Al-Quran dimulai dengan basmalah. Yang kedua, kenapa dimulai dengan basmalah? Karena ada hadis Nabi, kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bismillah. Hadisnya 3 ujungnya, bahwa abtar ajazam. 3 hadisnya hanya berbeda di ujungnya. Setiap pekerjaan yang tidak diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, putus. Abtar. Apa itu abtar, Pak? Abtar itu kalau di kisaran tanam sawit tak tumbuh buah, namanya abtar. Dan Nabi Muhammad pernah digelar abtar. Inna sani'ata wal abtar. Coba rujuk menjelaskan abtar ini dalam tafsir Ali As-Sobuni dalam Sofwatul Tafasir. Kenapa Nabi disebut abtar? Karena Nabi Muhammad itu setiap punya anak laki-laki mati. Setiap punya anak laki-laki mati, maka diejek sama orang Arab, abtar, abtar, abtar. Abtar itu artinya tanam sawit dan tumbuh buah. Kalau bahasa kita di kisaran mandul. Abtar, abtar. Padahal kenapa Allah tidak memberikan Nabi anak laki-laki? Karena dalam ayat yang lain, khotaman Nabi. Karena Allah bermaksud menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai khotam, penutup para Nabi. Maka salah satu caranya memotong nasabnya. Jadi kalau Nabi punya anak laki-laki, akan ada nabi-nabi berikutnya, maka tak cocok disebut dengan penutup para Nabi. Kemudian Bapak Ibu, ajizam, lawan dari berkah. Kalau melakukan sesuatu membaca basmalah, datang berkah. Kalau tak baca basmalah, lawan dari berkah itu bisa makna. Maka ajaran Quran ini mulailah setiap pekerjaan itu dengan basmalah. Cara mengartikannya, aku mulai pekerjaan ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Penyayang, Pengasih dan Penyayang. Coba kita terjemahkan sedikit di awal hadis itu, Bapak Ibu. Kullu amrin, di situ ada lafaz kullu. Kalau belajar ilmu mantik ada kaidah. Al kullu hukmuna alal majmu'in, ka kullu daka laysa za'ubu'in ka kulli. Kadang lafaz kullu itu diartikan secara global, artinya setiap. Contohnya, kullu nafsin za'iqatul maut. Jangan diartikan di situ kullu itu sebagian, tapi mengartikannya setiap yang bernyawa mati. Kemudian lafaz kullu itu kadang diartikan dengan makna sebahagian. Contohnya, kakulli dzaka laysa za'ubu'in. Sebahagian yang kau tanya, kata Nabi, telah terjadi. Kenapa hadis ini turun? Nabi dengan sahabat sholat zuhur. Ketika Nabi dengan sahabat sholat zuhur, tiba-tiba Nabi buat sholat zuhur itu 2 rakaat. 2 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum. Tak ada Nabi sahabat yang berani menegur, karena dalam pandangan sahabat mungkin dah turun wahyu. Sholat zuhur sudah disingkat menjadi 2 rakaat. Ketika berakhir salam, ada seorang sahabat yang berani bertanya, namanya Juliatir. Dia datangi Nabi, ya Rasulullah, utusirat au nasita anta.
engkau sedang berpuasa atau sedang lupa? Maka kata Nabi, apa yang terjadi? Kami menyaksikan engkau sholat zuhur 2 rakaat. Keluarlah ucapan Nabi, kullu dzaka laisa zahukuin, sebahagian yang kau tanya telah terjadi. Berarti Nabi yang mengartikan tidak selamanya lapas kullu itu harus setiap. Kadang-kadang sebagian. Contohnya pada ucapan Nabi. Apa yang terjadi ketika itu? Nabi tidak musafir. Kalau musafir masa ditanya-tanya, pasti mengkosar. Nabi lupa. Yang perlu kaji tauhidnya di mana? Nabi itu bukan pelupa, tapi Allah yang melupakan Nabi, sehingga lupa Nabi itu menjadi hukum untuk kita. Kalau kita memang lupa, maka gara-gara lupa Nabi ini, dalam disiplin ilmu fikih ada satu sujud, namanya sujud sahwi. Dalam kitab Taqriratus Sadidah fil Masail Mubidah Hasan Salim Al-Khan, as-sahwi lughatan, sahwi menurut etimologi bahasa artinya an-nisyan, lupa. Pernahkah Nabi lupa dalam sholat? Pernah. Sholat zuhur 2 rakaat, sholat maghrib 2 rakaat. Pernah lupa juga Nabi pada tasahud awal. Turunnya kan at-tahiyatul pada rakaat kedua. At-tahiyatul pada rakaat kedua Nabi langsung naik. Pernah. Sepanjang yang saya ketahui Nabi pernah silap dalam sholat 5 kali. Itu makanya keluar hadis Nabi, kalau kau lupa bertasawuf awal, apa yang dilakukan? Intip mana tubuhmu lebih jauh, ke langit atau berdiri atau ke bawah. Kalau ketika Bapak Ibu lupa, seyogianya at-tahiyatul Allah, baru begini posisi, kata Nabi turun balik at-tahiyatul. Tapi kalau posisi sudah berdiri, baru teringat belum tahiyat, lanjutkan sholat. Nanti pada ujung sholat diganti dengan sujud sahwi. Tapi tak semua boleh sujud sahwi. Ini di masjid ini subuh pasti berkunut. Ini bagi yang pahamnya kunut. Apa hukum sujud sahwi? Apa hukum sujud sahwi? Sunnah. Tapi berubah menjadi wajib bila mengikut perbuatan imam. Contohnya di mana? Misalnya imam itu di Masjid Al-Husnani setiap subuh dia berkunut, tapi di pagi itu blank, lupa dia berkunut. Ketika dia sujud baru dia teringat belum berkunut. Maka sebelum tahiyat, sebelum salam, fil alamin innaka hamidum majid, dia bantai sujud sahwi. Bagaimana posisi makmum? Sujud sahwi itu hukum dasarnya sunnah. Disitulah berubah menjadi wajib bila mengikut perbuatan imam. Jadi kalau makmumnya tidak ikut, batal sholatnya dalam kitab Taqriratus Sadidah. Jadi pernah kejadian di Johor, ribut. Kejadian ini Pak, imamnya turunnya berkunut. Rupanya lupa dia, saat sujud baru teringat. Dibantainya sujud sahwi, ribut makmum. Ada bilang subhanallah, ribut. Kenapa ribut? Itulah karena tak mengaji. Apa kau anak muda kau kayak gini? Paham kau dari mana? Bukan paham dari mana. 800 tahun yang lalu kitabnya berada itu. Cuman jarang dikaji karena tak semua orang mampu mengolah kitab. Jadi kenapa ilmu yang ada itu terpendam lama? Jadi Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Nah, balik ke fakta. Malam ini saya kasih resep. Adik-adik yang hadir ini kan penghafal Quran. Penghafal Quran itu pahalanya luar biasa. Said At-Tijani dalam kitabnya Faujat wan Najah fi Hijrati ilallah jilid 1 200, ada 10 orang kata Nabi kalau meninggal tidak hancur jasadnya dimakan tanah. Laki-laki tukang azan, perempuan laki-laki penghafal Al-Quran, khusus perempuan mati sebelum nifasnya berakhir. Dan kita bisa buktikan, kalau Bapak Ibu berangkat haji umrah, pekuburan di Mekah itu namanya makla. Makla itu artinya tinggi, karena pekuburan makla itu ada di dataran tinggi. Mekah makla. Dulu makla itu lebar, karena jemaah haji semakin banyak, maka dibelah, dibuat flyover jalan layang. Maka dipindahlah beberapa kuburan tanpa tersengaja eskavator menggali 3 kuburan utuh ketika digali.
Siapa yang butuh itu? Yang pertama Asma binti Abu Bakar Siddiq, anaknya khalifah pertama. Kalau mau membaca Sayyidina itu ditengok lapasnya. Kalau lapas Sayyidi itu tidak diawali dengan huruf jar, maka hakikat membacanya marbut bid dhamma, Sayyidu. Sayyiduna Umar, Sayyiduna Ali, Sayyiduna Umar, Utsman, jangan Sayyidina. Kecuali sebelum lafaz Sayyidi diawali dengan huruf jar. Kalau kita belajar ilmu nahwu, wa huruful jar wa hiya min ila an ala fi rubal ba'i wal kaf wal lam, di antaranya ada ala. Maka sholawat yang dalam buku tahdid, Allahumma sholli ala Sayyidi. Kalau ada alanya Sayyidi, kalau tak ada alanya Sayyidu. Untuk perempuan Sayyidatuna, untuk perempuan Sayyidatuna. Kalau ada ala Sayyidatina. Jadi siapa yang meninggal itu? Asma binti Abu Bakar Siddiq. Kapan meninggal? Kurang lebih 1200 tahun yang lalu. Utuh masih jasadnya. Yang kedua, siapa yang ditemukan utuh jasadnya? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Al-Asqalani ulama hadis, Al-Haytami ulama fikih. Dia gurunya Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in. Kitab itu disyarah ulama besar dengan judul I'anatul Thalibin Said Satu Ad-Dimyati Al-Misri. Di masa dia hidup, dialah muftinya di kota Mekah. Kapan dia meninggal? Kurang lebih 700 tahun yang lalu. Utuh jasadnya saat digali. Yang buat kita bangga ulama Indonesia, hebat-hebat ulama Indonesia. Syekh Nawawi bin Umar Al-Jami As-Safi'i Al-Bantani Al-Indonesi. Kapan meninggal? Kurang lebih 400 tahun yang lalu. Ulama Banten. Karena ulama Banten ini apa karomahnya? Komisi Fatwa Saudi pernah mengeluarkan fatwa belut itu hukumnya haram. Ada pula orang Arab jumpa belut yang ada batu, bisa makan mungkin belut tukik ular. Datang ulama Indonesia, salah kalian kawan. Di negaraku belut itu enak. Keluar karomahnya, di rogo-rogonya pasir itu keluar belut. Nah, uji rupanya punya insan sama dengan ikan, maka keluar fatwa belut itu halal berkat ulama Indonesia. Di kisaran masih banyak belut, Pak. Masih ada. Aku tadi di Medan, aku telepon kawanku sini cari dulu ikan bau. Ada pula udah sampai baru nelpon. Lupa aku nelpon Ustaz Dedi, kok dapat juga tadi. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Berarti ada orang mati jasadnya tidak dimakan. Siapa itu tadi? Pertama, adik-adik penghafal Quran. Tapi ingat, baca Quran itu harus lillahi ta'ala. Dalam hadis riwayat Muslim, coba tengok nanti dalam At-Tibyan bi Adabi Hamalatil Quran, Muhyiddin Abi Zakaria Syaraf An-Nawawi. Siapa yang membaca Quran tujuannya bukan karena Allah, dia tidak akan mencium aroma surga disebabkan hafalannya. Rupanya menghafal Quran ini juga. Hati-hatilah kalian, aku kan nakut-nakutin bilang aja. Ini datang malam ini gimana? Untuk hadiah atau memang betul sungguh-sungguh ini mau pelajarinya? Nah, mudah-mudahan luruskan dia. Jadi kalau udah cerita Quran nih, yang membaca, yang panitia, memprakarsai, memfasilitasi, semuanya akan mendapat fadilah yang besar. Saya bukan memuji-muji Dr. Asmi, saya tahu betul dia di Medan dan di kisaran gak ada bedanya. Kurasa beliau inilah kelapa, dimanapun ditanam hidup dan bermanfaat. Tahu kelapa, Pak? Kelapa itu mulai dari pucuk atas sampai ke akar, gak ada yang tak bermanfaat. Ayo kita jembali kita. Pohon kelapa berdaun lebat, indah di pantai banyak manfaat. Bila dipikir hati yang cermat, banyak nikmat akan didapat. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ada ciptaan kau yang sia-sia. Pohon kelapa pohon teruji, indah di pantai daun melambai, demi akan banyak nikmat ilahi, elok dipandang lalu dikasih.
Apa yang harus kita kaji? Batang dipotong menjadi titik, dibelah sinso jadi baroti, dipotong lapan menjadi kursi, akar diramu jadi obat sakit gigi. Apa lagi? Sabut dirajut menjadi tali, ditambah dibentuk menjadi geset kaki, selaras tempurung menjadi kayu api, membuat gosokan menjadi rapi. 8. Apa lagi? Akar kelapa menjadi obat sakit gigi. Dulu saya belajar di pondok pesantren Mustofa yang Purbabaru. Kalau sakit gigi nggak perlu ke dokter gigi. Akar kelapa itu kan ada getahnya. Nah, itulah dioles-oleskan. Yakin tak yakin, Pak? Jangan tanya dokter, masih tak yakin ya. Nah, apa lagi? Daun yang muda, indah melambai, buat jambangan di hari proklamasi, dilipat ketupat di Idul Fitri, umbut kelapa makanan kenduri. Daun yang muda dinding perigi. Tahu aku Pak, karena mertua aku tentu balik semua payah. Apa lagi? Air yang muda sejuk di tengah hari, dicari oleh pemuda-pemudi. Orang yang haus jadi berhenti, berapa sadoras tetap diboli. Daun yang tua menjadi lidi, diikat 5 senjata guru mengaji. Dulu tuh orang sholat senjatanya apa Bu? Sapu lidi, nggak sampai 5, satu aja cicing-cicing jadi guru. Sekarang sapu beton. Dulu adik-adik belajar baca Quran metode Iqra atau metode alif-alif? Lidate alif bawah iya alif depan masih bisa ya. Badate bawah biba depan saya ceramah di Siborga. Lidate alif bawah iya alif depan tak tahu. Boleh perhati aku. Ini alif-alif enak cara baca. Lain daerah lain cara variasinya. Kalau di Medan kisaran sama lagi. Badate baba bawa biba depan bu, wau sim sabtu date wasin date salam date lamit depanmu wassalam. Kalau di kampung saya di Kayu Laut ujungnya beda. Lidate alif bawa iya alif dopen u. Kalau di Padang lain lagi. Liti doniti, iba di bawah 1 niti, ada 2 niti, sadi ada 3 niti, makin peningok bacanya. Di kampung sebelah, kampung Om Sahrian lain lagi. Alito gak bagai batang, bagai mo bagai sampan, bagai mo jumbo sasamo sajo. Gak tahu lah betul tadi. Bukan cara bacanya, bisa gak bacanya? Adik-adik, kalau mau jasad tidak hancur, luruskan niat menghafal Quran. Luruskan niat menghafal Quran. Bapak-bapak, tak tertutup kemungkinan jasad kita dimuliakan dalam lahan. Berlomba jadi tukang ajar di Masjid Al-Husna. Aku bilang, Pak bilang kita di gaya-gayanya kalau ajar melengking suaranya. Ayo berebut, kenapa? Saya kalau ditanya, Ustaz lebih suka jadi imam atau jadi tukang ajar? Saya lebih suka jadi tukang ajar. Karena menurut Imam Nawawi, yang dipakai dalam mazhab Syafi'i kan pendapat Imam Nawawi dulu. Coba buka nanti ya Natul Talibin jilid 1 halaman 19, mudah-mudahan tak salah. Innal muqtamada fil mazhabil hukmi wal fatwa mattafaqu alaihi sayfun. Jadi ketika ada perbedaan pendapat di dalam mazhab Syafi'i, dulu kan pendapat Imam Nawawi karena dialah juru bicara fatwa dalam mazhab Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Ramli. Menurut Imam Ramli menjadi imam lebih afdal. Menurut Imam Nawawi menjadi tukang abjan lebih afdal. Kenapa? Tak ada pekerjaan terbaik kecuali mengajak orang berbuat baik. Wa man ahsana qaula mimman da'a ila Allah. Aku gara-gara membaca kitab tubuh sampai sekarang sedikit pun gak termotivasi jadi imam. Aku lebih suka jadi tukang ajar. Yang pencolok apa? Imam dengan tukang ajar yang pencolok satu aja. Tukang ajar itu sepanjang apapun napasnya menarik ajar, gak ada orang yang ribut. Tapi kalau imam ayatnya panjang-panjang ditandai makmum. Kalau kayak tadi beda kan? Mau ini ke malam nih Pak? Nanti biar
dibisikkan sama dokter Rasul. Dia imamnya bisa balik-balik sekali. Ya. 23 rakaat kayaknya baru 10 rakaat. Saya minta maaf, saya bisikkan sama dokter. Mulai dari 1 Ramadan sampai malam ini dok, baru ini lagu yang kena 23 rakaat. Lainnya sekolah semuanya. Tapi kupikir biasa aja, santai aja. Kok nggak enak, kok nggak sakit kaki dan sebagainya. Berarti karena nggak dibiasakan. Bapak lebih tua daripada saya, semangatnya lebih tinggi daripada saya. Ustadz yang berjubah ulama apa udah berdiri duluan dia berdiri. Semangatnya tinggi kaya. Pengaruh juga itu imam. Kalau ayahku imam, leto semua makmum. Halo. Selesai. Apalagi yang mencolok, ada doa Nabi dalam Hasyiah Al-Bajuri, Allahumma arsilil a'imma wa firlil muazzinin. Kasih petunjuk imam, ampunkan dosa tukang ajan. Nanti lebih enak jadi tukang ajan. Kok kayak gitu doa Nabi? Kesempurnaan sholat di pundak tukang ajan. Tapi di pundak imam, di pundak tukang ajan dua tanggung jawabnya. Sholat buka puasa. Coba lah Pak buka puasa di sini 628, 625 ditekan tukang ajan, buka puasa 1. Kisarannya apa nggak heran kalkulator menghitung dosanya itu. Maka di Garut 3 SM Raja ada ulama besar Sumatera Utara, almarhum Syekh Bahrum Ahmad Nasution, yaitu muridnya Syekh Ahmad Al-Hijaz Madinah. Meninggal 98 tahun atau 95 tahun di Garut 3. Saya pernah lihat dia marah gara-gara kecepatan ajan di Unipah. Menurut tukang ajan itu masuk, menurut dia belum masuk. Belum saatnya, diam. Besar kali dosanya. Itu diam satu masjid. Kalau ulama bicara, diam. Kalau ustaz bicara, ribut. Berarti belum jadi ulama lagi. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah dimuliakan Allah. Cuman satu, tukang ajan ini makin panjang napasnya menarik ajan sepanjang itu dosanya digugurkan Allah. Itulah luar biasa jadi tukang ajan. Jangan Bapak sambung-sambung pula. Hayya 'alas itu memerangan. Ya penting satu, kan tadi saya bilang menghafal Quran ikhlas. Imam jadi tukang ajan. Kalau tak ikhlas datang setan. Kan Bapak pikir di masjid ini gak ada setan? Ada setan di masjid Al-Ustaz, ada. Setan apa Ustaz? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengarang kitab namanya Al-Bunya. Yang punya kitab buka halaman 100. Dalam kitab itu disebutkan setan di dunia ini ada 13. Kalau aku ceritakan semua waktu. 3 diantaranya di dalam masjid. Pertama wasnan. Jangan asnan. Asnan sama orang itu. Wasnan yang aku ceritakan ya. Dan salah mendengar. Ya aku dimaki-maki pula. Atau saya bilang pula aku setan. Wasnan. Bukan asnan. Apa kerja wasnan? Meniup mata orang supaya narik ke dalam. Udah ada kayak ini kira-kira? Lihat dulu yang nyender-nyender di belakang udah ada nggak? Karena ibu pakai masker jadi aku nggak nampak dari sini. Entah tidur dan tidak. Aku cuma satu nasihat ibu, mati dan tidur itu tak jauh beda. Ya betul kan? Orang tidur ruhnya dicabut, kalau dipulangkan sadar, ditahan, selesai. Maka kalau ada orang dengar pengajian tertidur, tersentak, tertidur, tersentak, itu berarti ruhnya naik turun. Daripada setengah tidur, bagus tidur, nanti salah dengar. Aku bilang, Bu, mari kita bersyukur. Ibu dengar pula bersyukur. Yang kedua, ada nama setan di masjid? Ada. Walhan. Apa tadi? Apa kerja walhan? Dalam kitab Tusrokari, dalam Hasyiah Al-Bajuri, dalam Taqyiratus Sadi, dalam Hianatul Tolibin. Gak salah lagi itu, 4 kitab itu sama jawabannya. Walhan itu kerjanya 3. Hakinan, hakiban, hazikon. Mempengaruhi orang yang sholat, sesak perutnya, sesak bagian depan, sesak bagian belakang. Pernah nggak? Pernah. Jujur-jujur aja lah muslimin. Aku aja Ustaz pernah, apalagi yang di atasku. Rakaat pertama tenang, kedua gejala, ketiga merah muka, keempat merah badan. Tapi jelas lagi. Setan tuh jangankan kalah, seri aja dia nangis, dia mau menang.
Yang paling banyak nomor 3 Pak, minta izin saya untuk para ustaz, para imam, para ilmuwan. Apa yang ketiga ini? Khonzab. Orang Mandailing medali berondong namanya Khonzab. Rupanya baca kitab Khonzab. Rupanya Khonzab itu apa artinya? Merondok-rondokkan pikiran orang sholat supaya lupa kaifiah. Lah lupa bacaan, lupa yang dibilang, lupa rokat, segala lupa lah itu. Makanya imam pun mau lupa dari manusia, belum naik tingkat dia jadi malaikat. Makanya imam itu betul istighfar dulu biar jangan lupa. Mau itu lupa, kadang yang baca walhasil tak kemana tuh. Amin. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Datang makmum wal asri udah berubah ayatnya. Enggak tahu ada perbu ya kan? Nah, itu kenapa setan? Tukang ajar pun tak mau itu. Kebanyakan variasi. Ayalah salat. Setan apa namanya? Kalau ibu-ibu yang paling dipengaruhinya telekung, jangan pakai telekung berwarna-warni ke masjid. Gak ada dari sunnah. Mubah, makruh, haram. Cuma itu dari seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang ku dapat dalam salatku? Maka Nabi menjawab, jawaban itu ada dalam Intihabus Sadatil Muttaqin Sarah Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Apa kata Nabi? Laisa lil abdi fi salatihi, kitab yang lain, min salatihi illa ma aqala minha. Tak ada yang diperoleh seorang hamba dalam salatnya kecuali apa yang dipikirkannya. Kalau ibu salat pikirkan telekung orang, telekung tidak dapat itu. Makanya hati-hati adik-adik ibu, jangan ke masjid pakai telekung taman bunga, taman buah. Ya kan itu paling banyak sekarang. Oma pakai telekung taman bunga, dia nyaman di belakang mengayal. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, cantik kan itu. Rasa mahal kan kayaknya enggak asik lah gitu. Terakhir baru itu berapa rakaat aku tadi. Kalian adik-adik jangan pakai telekung taman buah. Kan ada telekung taman buah, telekung stroberi, telekung mangga. Ajak nenek itu kau bikin. Tahu di depan dia di belakang. Allah. Yang panas lagi syaratnya Rahman Rahim Malik Yaumiddin. Dan tengoknya telekung, wih cocoknya baju semangka dan itu. Makanya Nabi ketika Nabi siap sholat, ada sahabat sholat megang-megang jenggot. Hati-hati yang jenggot panjang. Jadi ketika sahabat sholat sambil baca Quran dalam sholat gini-gini tangannya. Karena itu kebiasaan tulis-tulis jenggot. Kata Nabi, "Lau khasa al-qalb hada la khasa'at jawarihu." Kalau hati orang yang sholat ini khusyuk, maka tangannya pun akan ikut khusyuk. Berarti apa artinya itu? Sholat mengelus jenggot itu bukan bagian dari praktek khusyuk. Khusyuk itu kan ada khusyuk hati, khusyuk badan. Khusyuk badan itu lihat tangan jangan mencela-mencela, jangan kecak pinggang, jangan rasa, jangan garuk-garuk. Mulut, hati-hati sholat di mulut. Suaranya suara di kuping awak, bukan suara tetanggawan. Kenapa ucapan mulut ini keluar? Rupanya ada sejarahnya. Dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran Al-Qurtubi, Abu Bakar Siddiq pernah bertengkar kecil dengan Umar bin Khattab gara-gara suara sholat malam. Abu Bakar kalau sholat malam suaranya pelan kali. Kalau ada yang jatuh dari bajunya kedengaran, sangkan pelannya suara. Umar tahulah Pak, mantan preman masuk Islam. Asal sholat malam kuat kali suaranya, sangkan kuatnya bisa tersonggot satu kampung. Jadi bertengkar sih, kau kok pelan, kau kok kuat, pelan kuat. Sakau ilan Nabi, mereka mengadu kepada Nabi. Kalau sakau di Medan gini-gini tuh. Sakau ilan Nabi, mereka mengadu kepada Nabi. Tanya Nabi, ya Abu Bakar, hebat kali Nabi berani mengkau-kaukan mertua. Abu Bakar siapa? Mertua, karena anaknya Isa dinikahi Nabi. Umar siapa? Mertua, karena anaknya Hafsah dinikahi Nabi.
Hafsah, jangan Hafsah. Berarti banyak yang salah tulis nama Hafsah. Shad bukan sin. Hafsah. Hafsah itu istri Nabi yang pernah dicerainya. Kenapa dicerai? Dengar-dengar pembicaraan Nabi dengan Aisyah, nggak suka Nabi bininya kuping. Diceraikan Nabi, turun perintah dari Allah. Ya Muhammad, rujuk Hafsah, fa innaha sawama wa quwamah. Rujuk Hafsah karena dia itu perempuan yang tak pernah meninggalkan puasa sunat, sholat sunat karena suaminya, dan dia akan menjadi salah satu istrimu di dalam surga. Dirujuk balik. Ibu jangan suka nguping-nguping ya, nanti kena hajar sama bapak. Jadi, ya Abu Bakar, kenapa Nabi berani mengkau-kau istrinya? Itu kemuliaan. Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki mengarang kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Salah satu bentuk kemuliaan Nabi, dia boleh memanggil orang dengan nama. Dan ingat, yang berani mengkau-kaukan Nabi di dunia ini cuma dua. Pertama yang tak beradab pula, Abu Jahal. Satu lagi, siapa yang berani mengkau-kaukan Nabi? Jibril. Kok berani? Karena Jibril itu gurunya. Jadi kalau ada malam yang datang guruku, kau hasbi, sedikit pun aku tak marah. Kenapa? Aku duduk di sini karena dia. Gak apa-apa. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, tapi jangan Bapak praktekkan sama mertua itu ya. Walaupun Bapak sayang sekali sama Nabi, pulang dari sini mertuanya Udin. Ya Udin. Ada putih sopan kau sama bulan. Nama-nama aja kau diangkat. Ya Umar, ya Abu Bakar, kenapa suara kau pelan-pelan kali? Ya Allah, Allah tuh paham yang aku sebutkan. Ya Rasulullah. Oh dia benar. Ya Umar, kenapa kuat-kuat kali? Ya Rasulullah, saking susahnya lah bangun tengah malam itu. Ketika aku bangun tengah malam dengan bersungguh-sungguh bermujahadah, aku tahu setan itu belum senang nengokku. Mau ditiupnya mataku balik biar tertidur aku. Maka aku baca ayat itu kuat-kuat agar setan itu lari dariku. Oh itu nyumpah saya. Apalah kata Nabi? Umar, pelankan suara kau. Abu Bakar, irfa sautak, angkat suaramu. Maka suaranya benang merahnya ayyusmi'a nafsahu qurubaha. Solatlah engkau seukuran suaramu itu didengar oleh kupingmu, bukan didengar oleh kuping tetanggamu. Kan ada orang solat mulutnya ribu kali. Berjamaah ini berjamaah. Allah. Tak busuk Pak Yusuf kupingnya. Kalau dari sebelah kau tak pernah busuk. Kenapa? Itu busuk mulut. Ada soal kayak gitu di sini. Enggak, aku cuma bilang jangan bapak marah ya aku gara-gara itu. Gara-gara itu putus silaturahim. Udah nggak usah undang lagi lah Ustaz itu mengaji aku. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah dimuliakan Allah. Balik kita ke fakta. Nah, adik-adik para penghafal Quran, ingat, rubbal Quran wal Quranu yalqinu. Banyak pembaca Quran itu sendiri yang melaknat dirinya. Itu yang kita tahu. Pelajari baik-baik dan ingat, membaca Quran itu bukan hanya harus menghafal, perlu tahu makna supaya tahu makna hakikinya. Kalau kita belajar tajwid, ada buku tajwid yang bersanad dalam Muqaddimah Al-Jajariyah Imam Ibnu Al-Jazari disebutkan wal ahzu bit tajwid khamrun lazimun. Mengambil Quran dengan ilmu tajwid hukumnya wajib. Man lam yujawwidil Quran asimun. Siapa yang baca Quran tak bertajwid, asimun, berdosa dia membaca Quran itu, pasti terjadi kesalahan. Li'annahu bihi ilahu anzal. Karena Allah pun menurunkan Quran itu dengan tajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasal. Dan sampainya Quran itu kepada kita juga dengan tajwid. Berarti belajar tajwid hukumnya wajib. Maka ada beberapa kaidah. Salah baris, bukan, jangan salah baris dulu. Salah mat, batal sholat. Salah mat, salah arti, batal sholat. Salah mat berarti salah panjang. Salah arti, batal sholat. Contohnya menyebut Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan ringan menyebut. Tapi kalau dipanjangkan alifnya batal sholat. Allah, dibikinnya panjang alifnya. Allahu Akbar. Jika alifnya surah apa itu saja yang ada Allah dari panjangkan dalam Quran. Nah, aku nanya referensi berapa? Beliau hafal 30 juz, aku justru karena itu ya.
Allah. Allah arti bukan Allah lagi. Kalau belajar ilmu balaghah dikali dari panjangkan dia menjadi istifham, huruf bertanya. Jadi Allahu Akbar, apakah Allah itu besar? Berarti ragu. Kenapa ragu? Orang bertanya kan menguatkan keyakinan. Kalau ada seorang imam membaca Allahu Akbar itu memanjangkan alif, tak ada toleransi, batal sholatnya. Kalau saya di belakangnya, saya langsung buka rokok. Karena Allah Akbar itu bukan sunnah, tapi rukun. Rukun dalam ucapan itu ada 5. Di antaranya takbiratul ihram. Allah, batal sholat. Itulah salah mat, salah arti, batal sholat. Ada lagi salah huruf, salah arti, batal sholat. Misalnya pada Al-Fatihah, hak kecil dirubah menjadi hak besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah, Tuhan pencipta semesta alam. Hak kecil hamadah, coba ganti hanya jadi hak besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Binasa Kau Tuhan yang menciptakan semesta alam ini. Batal sholat. Salah satu lagi, salah baris, salah arti, batal sholat. Misalnya pada lafaz iyyaka, iyyaka wa iyyaka. Berarti ada 2 berulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja aku na'budu nasta'in, nyembah minta. Coba hilangkan tasdidnya saja. Berarti tulisannya sama, tasdidnya dihilangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Sinar matahari Engkau tempat aku menyembah, sinar matahari Engkau tempat aku meminta. Nah, itu yang penting. Makanya sambil belajar Quran, belajarlah kaidahnya supaya Quran yang kita hafal itu kita mampu menjelaskannya. Saya kalau ada orang menghafal Quran di depan saya lebih hormat daripada qori. Kalau qori kan belum tentu menghafal Quran, tapi kalau Quran menghafal Quran, dia Quran berjalan. Ada di Medan, kalau saya mencari ayat dan capek, aku mencarinya lagi menipu, telepon aja dia, ini surah apa? Dia itu baca ayat itu bukan lagi dari kanan, tapi dari kiri ke kanan, sungsang. Sampai hebatnya palanya, dari bawah ke atas. Tahu dia di halaman sekian, nomor surahnya sekian, tengok sekian baris dari ayat, luar biasa apalah. Nah, itu Quran yang bersanad ke Nabi. Dan di Sumatera Utara ini menghafal Quran yang bersanad itu hitungan jari. Mungkin Ustaz Sakif masih. Di Medan itu saya tahu hanya 2 orang, 3 orang yang sanadnya nyambung kepada Nabi. Mereka ngambil sanadnya dari Thailand. Di kisaran saya nggak tahu Ustaz Sakif dapat sanad itu. Jadi Bapak Ibu adik-adik, ayo belajar. Kemudian ayat yang pertama turun disepakati oleh ulama adalah Iqra. Nggak ada berbeda pendapat. Tapi ayat yang terakhir turun, ulama berbeda pendapat. Dulu waktu kita belajar di sekolah, Al-Maidah ayat 3, Al-Yawma akmaltu. Tapi setelah saya membaca kitab, ternyata bukan itu, tapi Al-Baqarah 281. Nah, di mana perbedaannya? Ini. Kenapa Al-Yawma akmaltu itu turun? Nabi Haji Wada. Haji Wada turun ayat itu sempurnalah Islam. Tapi jangan lupa, ketika ayat itu dibaca Nabi tak langsung meninggal. Nabi masih punya umur sekian minggu lagi. Maka dalam jenjang waktu sekian minggu itu turunlah Al-Baqarah 281. Wattaqu yauma turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Jadi bagaimana ulama tafsir? Itu al-yauma akmaltu dalam tafsir disebut ayatul masyhur, ayat yang duluan terkenal. Al-Baqarah 281 disebut dengan ayatul mukhtar, ayat yang terpilih menjadi ayat yang terakhir. Jadi yang betul, ayat yang pertama turun Iqra, ayat yang belakangan turun Al-Baqarah 281. Iqra. Fi'il apa itu Iqra? Fi'il amal. Berarti perintah. Baca. Apa yang harus kita baca? Malam minggu sebanyak 2 jam. Pertama, Iqra'un nafsi, baca diri. Saat kita membaca diri, apa yang harus ada pertanyaan? Dari mana aku? Sedang di mana aku? Kemana pada akhirnya? Dari mana aku datang? Tanya Quran.
Dulu ada teori Darwin. Kata Profesor Darwin, manusia berasal dari bodat. Kalau di kampungku bodat namanya itu. Bodat, monyet, koho, apa lagi istilahnya? Beruang, kirdun. Betulkah manusia datang dari monyet? Hanyalah Quran. Quran. Betulnya kami datang dari monyet? Oh tidaklah bayar. Manusia bukan datang dari monyet, tapi manusia berubah menjadi monyet yang ado. Umat Nabi Musa, kunu kirodatan, jadilah kau bodat-bodat yang sesat. Kenapa? Di Samsun suruh beramal. Yo katanya, tengok dia ikan banyak, mancing dia. Hati-hati yang hobi mancing hari Sabtu itu aja. Kalau gara-gara mancing gak sholat, oh itu kejadian. Jadi dari mana kita datang? Tanah. Kalau kita sadar datang dari tanah, kenapa sombong di atas tanah? Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Syekh Nawawi pengarang kitab namanya Nasaihul Ibad min Istidlalil Yaumil Ma'ad. Itu syarah dari Munabbihat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Asqalani. Apa itu? Innal ardu tunadi kulla yawmin bi asri kalimatin wa taqulu. Sesungguhnya setiap hari tanah itu, kubur itu, bumi itu menjerit, memanggil orang hidup kepada 10 panggilan. Satu di antaranya, tas'a ala zuhri wa masiruka fi batni. Suka-suka kaulah berjalan di atas punggungku, tapi jangan lupa teman, kelak ke dalam perutku kau akan kutelan. Bu, yang mana nyoma-oma ini? Ini ku tembok sama semua. Beda gak muka ibu dulu dengan sekarang? Ya beda. Dulu bunga desa, sekarang bunga teh ayam. Dulu lesung bibitnya masuk keluar masuk, sekarang masuk aja gak keluar lagi. Dulu kemana-mana minyak wanginya Casablanca, sekarang ke Al-Husna, Afik Jambal Piring. Ada lagi yang pakai minyak karo, yang nggak satu masjid. Berarti ada perubahan. Nanti pulang dari sini sebelum tidur buka jilbab berkaca 2 menit aja. Ma, di rambutmu dulu hitam kini menjadi putih. Ubanmu bertabur, matamu kabur, gigimu gugur, lesung bibitmu kendur. Asal makan selalu bubur, asal tidur cepat mendongkur. Asal duduk suka selonjor. Asal jalan tak tahu mundur, siap-siap masuk. Aku tak ada aku bilang ya Bu. Jangan akan ke situ kita pada akhirnya. Mandamala kubur bina. Bakaanna marakibal bahra bila safinatin. Siapa yang masuk kubur tanpa bekal, seperti menyeberangi lautan tanpa kapal. Momen Ramadan. Tahu arti Ramadan? Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud dalam kitabnya Syahrul Ramadan Kaifa Yastaqbiluhul Muslimun jilid 1 halaman 4. Gak salah lagi itu karena punya kitabnya. Walaupun Bapak punya mungkin halaman 5, beda-beda tipis. Ramadan itu kata dasarnya Ramadan, bulan menyengat panas. Kalau dalam takrirat Romdo, bulan dengan cuaca yang panas. Tapi di Medan hujan-hujan aja, Pak. Tak nampak lagi Ramadan. Babilonia itu salah satu negara jazirah Arab yang iklimnya dominan dengan panas. Bisa panjang ini. Babilonia itu Bapak Ibu salah satu negara jazirah Arab yang iklimnya dominan dengan panas. Kenapa? Karena negara tersebut menggunakan kalender dengan menggabung rotasi perputaran bulan dan matahari sekaligus. Dalam istilah kita sebut lunisolar kalender. Maka dampaknya di negara tersebut setiap bulan ke-9 panas. Batu, tanah, pohon, batang, semua panas. Hari-hari yang dilalui dalam keadaan panas itu orang Arab sebut namanya Ramadan. Berarti awal Ramadan itu nggak ada kaitannya dengan puasa.
Ketika Islam telah mengembangkan kalender berbasis Komariah, perhitungan tahun dengan rotasi perputaran bulan positif, ada rotasi. Karena dalam kalender Komariah 11 hari lebih cepat daripada kalender Masehi. Yang tadinya setiap bulan ke-9 panas, ada rotasi. Maka yang tadinya diartikan secara fisik berubah menjadi makna metaforik atau kiasan. Kebetulan Allah mewajibkan orang Islam berpuasa di bulan ini. Maka seorang ulama tafsir asal Madinah, almarhum As-Sayyid Profesor Dr. Ali As-Sabuni dalam sebuah tafsirnya, disebutlah namanya Ramadan karena diharapkan seluruh aktivitas ibadah di Ramadan ini mampu membakar dosa-dosa pelakunya di masa lalu. Inilah asal muasal lafaz Ramadan ini. Maka jangan sia-siakan momen ini. Malam yastafid dihormati zamani wal makan bahwa khusran. Siapa yang tidak memanfaatkan kemuliaan waktu dan tempat, sungguh dia rugi. Kalau orang Arab 1 jam, setengah jam sebelum berbuka dan begini semua tangannya di depan Ka'bah. Kenapa? Karena mereka punya 2 keistimewaan. Punya tempat yang mustajab, punya waktu. Kita di kisaran hanya punya tempat, punya waktu. Di mana waktu itu? Di mana waktu itu? Ada 3 waktu yang paling mustajab jika ingin berdoa kepada Allah sambil membaca Quran. Pertama, di waktu berbuka. Hari Selasa terakhir sebelum Ramadan, saya memberi tausiah mikraj sekalian penyambutan Ramadan di Pemprov, di Aula Tengku Rijal Nurdin di rumah dinas Pak Edi Ramayadi. Saya ingatkan gubernur kita, Pak Gubernur, jangan salah bikin iklan. Supaya udah bikin iklan, salah juga. Di mana salahnya? Tong buka puasa, Allahumma laka sumtu. Itulah kesalahan besar orang berbuka puasa. Di mana salahnya? Dalam Fathul Mu'in dikatakan banyak kita pikir, itu satu di antara rujukannya. Wa yusannu ayyakula akibal fitri Allahumma laka sumtu. Disunnahkan menurut hadis Nabi bahwa berbuka puasa itu dahulukan berbuka daripada berdoa, bukan berdoa dulu baru berbuka. Jadi yang betul, beduk, batalkan dulu. Maksud batal itu sekedar batal aja. Ada korma dan teh manis. Gak ada korma, gak ada teh manis, apapun makanan dan minuman tetap keleo saja. Kan promosi. Jadi batalkan. Sudah dibatalkan, doa pribadi. Dalam Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi, inna lis-shaimi inda putrihi da'watun maturah. Hadis itu juga ada dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir Jalaluddin As-Suyuti. Sesungguhnya di sisi setiap orang yang berbuka puasa itu ada tempat yang mustajab. Jangan lupakan. Beduk. Apa yang dilakukan duluan? Batalkan walau setubuh air, 1 biji korma, doa pribadi. Apa doanya Ustaz? Terserah. Minta. Minta. Ya Allah ya Tuhan, lunakan hati suamiku, minimal dibelikannya aku 2 setel baju baru. Boleh? Rupanya bapak itu berdoa juga di Al-Husna. Ya Allah ya Tuhan, lunakan juga hati biniku biar tak minta baju baru. Berada doa. Setelah itu baru Allah malaikat surga. Ingat, Allah malaikat surga itu bukan doa buka puasa, tapi doa mensyukuri nikmat makan setelah berbuka. Karena domir itu kembalinya kepada yang dibukanya. Wa ala rizqika aftartu. Apa yang disyukurinya? Karena dia belum berbuka. Tapi kalau seteguh air dulu, wa ala rizqika aftartu, domirnya kepada yang dimakannya tadi. Jadi mulai hari ini jangan biasakan jangan membenarkan kebiasaan, tapi biasakanlah kebenaran. Apa duluan Bu? Minum atau setekan kurma jadilah. Setelah itu doa pribadi. Untuk anak ini lagi cuma minta jodoh deh boleh. Ya Allah, kalau ada jodohku di langit mohon turunkan. Kalau di bumi naikkan. Jauh dekatkan. Dekat rapatkan. Rapat lengketkan sekalian. Dan satu lagi, berdoa tuh jangan bosan ulang-ulangnya. Ini sekali berdoa 2 jam, minggu 2 tahun. Jangan biar singkat tapi diulang-ulang. Waktu saya memimpin jamaah umrah di Madinah itu setiap tempat mustajab saya kasih tahu di mustajab. Berdoa nangis, ini mustajab. Berdoa nangis. Aku kepaksa berdoa nangis aku. Dalam hati yang hebatlah permintaan dia. Asal berdoa nangis.
Itu sampai di Mekah nggak pernah aku tengok berdoa-doa lagi. Ibu di Mekah sehingga berdoa di Mekah dia tak pernah lagi aku tengok berdoa. Berdoa aku Ustaz, tak pernah aku tengok angkat tangan. Aku doanya pelan-pelan aja. Apa doa itu? Ya Allah ya Tuhanku, doaku sama kayak di Madinah semalam. Alhamdulillah. Sampai doanya copy paste. Jangan ulang-ulang. Jadi Bapak Ibu, disitulah Bapak Ibu adik-adik waktu yang paling hebat untuk membaca Quran. Jadi Bapak Ibu, man qara'a asran ayat. Siapa yang membaca Quran di situ 10 ayat saja, 10 ayat saja, lam yuktab minal ghafilin. Allah janji dia tak berlupa sampai mati. Menghafal Quran ini penting di sini. Jangan sampai berlupa. Saya nggak ada waktu saya baca kitab kecuali setelah subuh. Habis saya subuh, sholat subuh, tengoklah kitab di lemari mana yang mau baca. Gua bilang pilih saja. Kalau cocok di hati, langsung saya berdoa. Ya Allah, apa yang ku baca hari ini, simpan di dalamku. Keluarkan saat dia dibutuhkan. Jadi ada bacaan saya sudah lama kali belum saya baca, baru keluar beberapa tahun kemudian. Kemarin kan viral di Asahan, di Simanungun. Ada guru mengaji meninggal kena COVID dimandikan sama laki-laki. Saya di sebelah gubernur itu dipukul di meja. Apa ini? Kurang ajar. Kenapa Pak? Ini Ustaz. Yuk. Saya telepon Komisi 14 Simanungun, Ustaz Ikhwan. Apa yang terjadi Pak? Apa yang belum tahu deh, inilah lagi ditelusuri. Pecat itu kedisnya, pecat dokternya. Wah luar biasa. Apa itu hukumnya deh? Tunggulah dulu pulang keluarku bilang. Ya timbang salah menjawab. Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu, jangan sok-sok tahu. Ajrahukum alal bunyan, ajrahukum alal nar. Orang yang berani berfatwa di antara kamu adalah orang yang berani menempah tempat duduknya secara terlaknat dalam neraka. Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Enggak kan dibilang orang tak paten Ustaz, gitu aja nggak tahu. Lebih bagus dibilang tak paten daripada nggak tahu sok-sok. Itu perlu itu kaidah jadi Ustaz jangan tinggalkan itu. Nah, Bapak Ibu, adik-adik baca Quran. Di mana? Di situ. Satu lagi di waktu sahur, 2 itu baca Quran. Apa lagi? Satu lagi tempat yang besar di tengah malam. Kalau ini semua orang tahu. Setiap malam Tuhan kita turun ke langit dunia. Jadi kum ba'dal lail fatahajjat bil Quran. Saya jelaskan. Ini Quran ini kan Quran sejarah. Kenapa ada sholat duduk berbaring? Apa asal maksudnya? Kenapa itu? Enggak, Nabi itu bicara enggak mungkin langsung itu, pasti ada sebabnya. Ketika itu Utsman bin Affan, jadi bapak sahabat-sahabat Nabi itu setiap kan ada yang siangnya perang, ada yang jualan, ada yang berdagang, ada ini. Ketika datang waktu maghrib, mereka riang gembira. Kenapa? Karena mereka ingin bertahajud dengan Al-Quran. Di antaranya, Sayyiduna Utsman bin Affan 1 rakaat sholat malamnya dia bisa menghatamkan 30 juz Al-Quran. Jadi apa yang dilihat sahabat tentang Utsman itu viral. Mak, paten kali dia emangnya dia aja bisa kita mainkan nanti malam. Tre jatuh tumbang, Enggak ada yang sanggup. Maka dia kalah kali orang tua. Dibuat orang tua di atasnya tali sekira bisa dipegang. Jadi sambil sholat dibaca wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Nabi lewat. Kata Nabi, apa yang kalian lakukan? Kami ingin menghafal Quran, menghatamkan Quran dalam sholat. Keluarlah perpu Nabi. Ya, awal mula sholat itu nggak boleh duduk, wajib berdiri. Nasah mansuh, ada yang dihapus, ada yang mengganti. Sila kita perpu lah. Apa kata Nabi? Kalau tak sanggup kau berdiri boleh dia duduk. Karena duduk itu pahalanya separuh dari berdiri. Kalau nggak sanggup duduk boleh berbaring. Karena berbaring itu pahalanya separuh dari berdiri. Ini penjelasannya boleh dilihat dalam kitab At-Tajul Jami' Syekh Mansur Al-Nasir. Itu kitab Arab dari Majilid. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dengan turunnya hadis ini keluarlah fatwa ulama fikih. Di antaranya dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab. Kalau salatnya salat wajib, siapa yang memiliki kekurangan sehingga nggak bisa berdiri, coba dipaksanya berdiri pada 2 rukun saja. Mana itu pertama? Takbir, Allahu Akbar, masih bisa berdiri. Satu lagi Al-Fatihah, baru setelah itu dia duduk. Jadi jangan langsung duduk. Kalau bahasa kita di Medan mental lagi. Ini sholat duduk, tapi seharian keliling di pajak kisaran tuh tak pernah duduk. Jangan jadi tere dulu. Allahu Akbar, pas sanggup, Fatihah sanggup baru duduk. Tapi kalau sholatnya sholat sunnah, dari
tidak, mau lelah, mau kuat, dia boleh berikhtiar, boleh memilih mau berdiri, mau duduk, atau langsung berbalik. Kalau sholatnya sholat sunnah, itulah kesepakatan ulama. Tergantung dia mau pahala berapa. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, balik kita ke pangkat. Satu lagi, di mana waktu yang paling mustajab itu untuk baca Quran? Di waktu sahur, digandeng dengan istighfar. Dalam At-Tajul Jami juga disebutkan salah satu aswatin yuhibbullahu ta'ala. Ada 3 suara yang paling dicintai Allah. Pertama, sautut daik. Apa itu daik? Suara kokok ayam jantan yang berkokok tidak pada waktunya. Kalau kita ini dengar suara ayam jantan berkokok yang tidak jam 12 malam, kok, mak kejadian anak gadis orang. Yang kita ini suka kali beradat, lupa berayat. Suka kan beradat, orang hamil ditaruh di dunia ganting kuku, apa lagi itu, kancing keliting, bentul, paku payung, paku beton. Padahal di Quran itu ada yang menghafal Quran dalam surah Ali Imran, hanya 1 ayat dalam bentuk doa di Quran itu yang diturunkan Allah untuk menjaga janin wanita hamil. Cuma 1. Itu yang diturunkan kepada ibunya Nabi Isa, Sayyidatuna Maryam. Uizuha bika wa zurriyataha minas syaitanir. Jadi kalau hamil bini awak ini tidak dibaca-baca, bukan gunting kumpul, gantung-gantung di situ. Kenapa digantung gunting? Biar takut setan. Wah, kecil kali lah, bagus gunting pangkas semua yang besar bukan gunting. Lebih suka beradat, lupa berayat. Banyak kali ini sekarang, ya kan? Menuju bulan, suruh Nabi bersedekah. Yustahabul iksar minas shadaqati indal umuril muhimmah. Dianjurkan bersedekah. Kenapa? 7 ke 9 bulan, kan 2 bulan lagi itu kan? Biar jangan sungsang, lurus bagus keluarnya, tidak seksio, tidak optik, tidak sesar, tidak dipakung-pakung. Sedekah menolak bala. Aku di sini ada nggak belah-belah kelapa? Ada nggak Pak? Dibelah kelapa lurus lanang, dibelah bengkok bengkok. Gitu dibelahnya antara lurus dan bengkok. Itu kalau di Medan namanya manusia ACDC, bisa baca, bisa listrik. Ada, lupa berayat. Jadi kalau terdengar suara kokok yang jantan tidak pada waktunya, apa yang terjadi? Dia melihat ribuan malaikat turun ke kisaran. Bangun jam 12 malam, jam 12 lagi. Beruntunglah Bapak Ibu kalau bisa bangun gara-gara kokok ini. Kenapa? Karena Allah bermaksud mengabulkan doa Bapak melalui kokok dan ayam jantan. Cuma setan gak mau kalah. Tidur. Yang kedua, suara apa? Pembaca Quran. Imam Syafi'i 50 kali khatam, 60 atau 50 kali sebenarnya. Bapak udah berapa kali khatam? Aku mau saya tanya kan, ada ajaran primitif. Baca Quran. Baca Quran itu apa namanya? Tadarus. Tadarus ini pun saya kritik di mana-mana. Tadarus itu kalau belajar sorof bina musyawarah. Lita'arufu, tafa'ulan, apa lagi istilahnya? Tadarusan, artinya saling. Lita'arufu, saling perkenalan. Tadarusan, saling bersih betul-betulan. Satu baca, lainnya nyimak. Panjang kali, pendekkan. Pendek kali, panjangkan. Minnya mati itu, matikan sekalian. Itu namanya tadarus. Coba tengok di masjid-masjid. Gak tahu aku di sini, karena baru ini malam yang kemarin. Tengah baca Quran, kanan makan kolak, kiri makan bubur, depan gokobur, belakang merokok. Itu bukan tadarus. Kakolak, wata bubur, wata rokok, wata kompur. Betul gak? Perbaiki. Gak perlu mengejar target mesti khatam 30 juz. Itu apa khatam kalau berserah? Biarlah gak khatam tapi dipelajari betul. Pelan-pelan. Luar biasa nih Bu. Saya dapat WA Quran itu dari Bismillah sampai An-Nas itu 1.027.000 kata huruf. Kalau berwuduk di luar Ramadan 1 huruf pahalanya berapa? 10. Kalau bilang Ramadan ini 1 huruf pahalanya berapa? 70. Cobalah kalikan Pak, kalau khatam sebulan ini 1.027.000 kali 70. Error kalkulator tuh begitu. Luar biasa. Baca Quran. Cuman baca Quran itu lurus-lurus dan tidak dilanggam-langgamkan.
baca Quran langkah-langkah habis. Imamnya pun ikut melangkah nanti. Sempat imamnya hasbunallahu wa ni'mal wakil, bisa juga melangkahkan itu. Tasbih imam. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Datang mampu melangkah horas. Maka lurus-lurus saja. Ibu cari menantu kayak gini lah, yang datang-datang penghafal Quran. Siapa yang menang-menang nanti dilirik-lirik lah. Oh, paten 30 juta boleh dilirik-lirik. Kenapa? Luar biasa punya menantu penghafal Quran nih. Bisa mulus, mudah-mudahan anak awak dibawa nih ke dalam surga. Mau nggak ibu? Tanya, jangan kejadian 3 anak muda melamar anak ustaz. Anas, Todik, Imran. Namamu siapa? Anas. Apa kau surah Anas? Apa ustaz? Mekan. Belum berpinas malikin nasi lagi nas. Aman. Kau? Todik ustaz. Amal. Aman. Yang ketiga ketakutan. Nama kau siapa? Namaku Imran ustaz. Tapi suka dipanggil kawan Kuluhu. Berpikir yang paling Imran. Ayo baca Quran itu. Malam yastafid bi hurmati zamani wal makan bahwa besar. Satu lagi kalau di Sabur itu yang selalu saya kritik, Sirine. Di sini dapat Sirine. Sirine SM. Namanya imsak. Itu kan ada. Imsak 004 jam 4.47. Maghrib subuh 4.57. Berarti dari imsak ke subuh ada waktu 10 menit. Namanya imsaknya jam 5, berarti subuhnya 5:10. Kita kan pengertian kita imsak itu nggak boleh makan. Ibu bangun jam 5 kurang 3, 2 menit lagi. Makan buru-buru, tak ditengok lagi mana kepala ikan, mana ekor, mana mulut, air sempat masuk, bunyi nasi dine. Itu belum mesti bayar. Kenapa dimuntah-muntahin? Batal puasa, kok batal? Bunyi sirine Ustaz. Imsak lampu kuning, lampu merah itu Al-Baqarah 187. Inilah waktu subuh. Bukan azan subuh. Apa bedanya? Waktu subuh 5:05. Kalau azan subuh bisa 5:10, bisa 5:05. Kenapa kalau terlambat betul azannya? Karena enak bapak kopi. Apalagi Samsu tarikannya berat, nggak tahu berhenti. Jadi panduan kita bukan azannya, tapi waktu subuh. Dan Bapak Ibu, balik kita ke Pak. Masih tahan? Aku ternyata makanya nih ya. Berhenti katanya berhenti. Masih tahan? Iya. Apanya? Kamu udah protes kan? Kasihan anak-anak. Oke, paham lah saya. Gak mungkin lah sampai jam 1 ya kan. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini kebersamaan. Gak usah takut kritik saya. Kalau aku udah megang ini gak tahu turun. Wah, kasihan anak-anak. Karena mereka juga harus sabar. Kami juga harus pulang ke Medan. Ini supir saya malam ini tinggal jenazah. Sebelum tadi kemarin di tengah jalan telepon, Pak, ada yang meninggal dekat rumah kita. Bapak di mana? Ini lagi kawan Ustaz ke kisaran. Pulang Bapak kan? Karena bila jenazah di kampung kami 3, 1 mati, 1 nggak jelas, 1 lagi ke bawah. Besok siapa yang memandikan itu mau tak pulang dari malamnya? Jadi mau tak mau malamnya harus pulang. Makanya Bapak ini selalu ke bawah. Kenapa? Bila jenazah. Biasanya bila jenazah supirnya malaikat pun takut itu. Takutnya nggak tahu itu takut apa. Bapak Ibu kita singkat. Menurut pendapat, malam nuzul Quran itu adalah malam turunnya Quran dan disitulah Lailatul Qadar. Jadi jika malam ini bertepatan nuzul Quran dan malam Lailatul Qadar, alangkah hebatnya iktikaf kita di masjid ini. Ada 2 doa yang harus kita tidak boleh tinggalkan. Jangan bawa saja. Tapi ampun, apa bedanya? Istighfar, astagfirullah. Kata dasarnya goparo. Goparo itu apa artinya? Menutup. Saya berdiri di sini. Nampak
ditutuplah saya dengan takdir. Apakah saya kelihatan? Enggak. Enggak kelihatan karena orangnya hilang atau karena ditutup. Ditutup. Orangnya masih di tempat tapi tidak kelihatan karena ditutup. Maka seorang hamba yang munajat kepada Rabbirfirli, Allahumma firli, apapun istilahnya, Allah baru menutup dosanya tapi belum menghapus kesalahannya. Sekarang pertanyaannya, banggakah kita dosa ditutup tapi tak dihapus? Tentu tidak. Doa yang paling banyak diulang-ulang Nabi di bulan ini bukan doa barok, tapi Allahumma innaka afuwwun karim. Itu dua versi hadis. Satu hari yang pakai karim itu di riwayat Abu Dawud, yang tidak pakai karim riwayat Muslim. Jadi dua-duanya hadisnya. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Satu lagi, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa? Fa'fu anni, maafkan aku. Apa itu memaafkan? Menipeks, membuka lembar-lembar. Jadi seorang hamba yang berdoa kepadanya, Fa'fu anni, tipeks. Maka di bulan ini jangan lupakan doa itu. Rabbirfirli, Fa'fu anni. Kita senang dosa ditutup, alangkah bangga jiwa ini. Sembari Tuhan menutup di tempat yang sama, walau perlahan tapi pasti Allah menghapus dosa dan kesalahan kita. Siapa yang akan dihapus Tuhan melalui target Ramadan ini? Maka training spiritual Ramadan harus mampu merubah, membentuk, mencetak, melahirkan, memproduksi manusia takwa. Ujung-ujungnya kan la'allakum tattaqun. Dalam Al-Quran ada 6 surah, 6 ayat yang diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Berarti target menjadi takwa itu ada 6 poinnya. Di antaranya melalui poin puasa. Targetnya apa? Roja'a kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang lahir dari perut seorang ibu. Siapa yang seperti bayi dalam Islam? Bayi beneran sampai dia mukallaf. Kapan anak disebut mukallaf? Laki-laki mimpi, perempuan haid. Kalau enggak jumpa, kenakan usia 15 tahun. Maka yatim itu maksimalnya 15 tahun. Jadi kalau mau mengundang jasa doa anak yatim, jangan dari panti asuhan dulu. Tengok yang dekat-dekat rumah awak. Ini datang yang yatim jenggot-jenggot semua, bagaimana mau ngelus anak yatim? Dan ingat, mengaku anak yatim itu ada sunnahnya. Dalam As-Sarqawi bukan dari atas, tapi dari belakang ke atas. Dari belakang naik ke atas. Kalau saya dari belakang naik ke atas, putar-putar, top, jangan korek. Agak ribut dia, biasalah, ada satu tangannya. Jadi Bapak Ibu, yang kedua, siapa yang seperti bayi dalam Islam? Orang yang puasanya berterima. Yang ketiga, siapa yang seperti bayi dalam Islam? Orang yang meminta maaf dan dimaafkan kesalahan. Ingat, dalam Al-Quran hanya 3, 1 hadis kursi, 2 di Quran. Yang pahala yang tak tahu atau tidak bertapal batas ini. Tak tahu kita berapa besar pahala. Pertama puasa. Coba cari dalil hadis puasa, sekali puasa pahalanya 7 gunung Uhud. Gak ada. Karena Allah yang bilang dalam hadis kursi, puasa untukku, biarkan aku yang menilai. Yang kedua, orang yang sabar. Gak ada hadis ayat yang menjelaskan berapa pahala sabar. Tidak bertapal batas. Satu lagi, orang yang memaafkan dan melakukan kebaikan. Faman aba wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan melakukan kebaikan terhadap orang yang dimaafkannya, maka pahalanya tidak bertapal batas. Di antara yang 3 tadi adalah memaafkan. Mana lebih susah, minta maaf atau memaafkan? Orang lebih susah memaafkan. Kalau meminta maaf mulut, memaafkan hati. Nelson Mandela, sekjen PBB, pernah ditanya wartawan, kalau Tuhan disakiti apa yang Tuhan lakukan? Memaafkan tapi tidak melupakan. Memaafkan mulut, kalau melupakan hati. Betul kata orang Melayu, sapu tangan sisinya 44 menjadi 1. Luka gores masih terlihat, luka hati saudara. Jadi jangan sakiti hati orang. Kalau tahu sakitnya disakiti, jangan menyakiti hati orang. Ibu, kalau ibu disakiti sama suami, mana lebih sakit hati yang menyakiti? Ya kalau aku nyakiti hati malam ini, besok gak jumpa lagi, lama-lama hilang. Tapi kalau suami sakiti tiap hari tengok. Makanya bapak-bapak jangan macam-macam sama perempuan. Saya di depan para tentara yang kolonel-kolonel itu saya ingatkan, kalian jangan, kalian hebat kali.
Mentang kolonel suka kelerai nyuruh-nyuruh bini. Hati-hati, kenapa? Istri yang dimarahi di rumah itu tipenya ada 3. Ibu pilih mana di antara dia? Ada istri tuh Pak gitu dimarahi, belo, gak melawan tapi sedih. Memang kau istri gini. Diam aja, masuk kamar, kunci pintu, matikan lampu. Apa yang terjadi? Pilu, partner yang ada bini yang kedua, gitu dimarahi melawan. Memang kau tak terajar, kau yang tak terajar. Ada enggak? Udahlah, kita singkat aja lah. Yang ketiga yang harus Bapak waspadai, tipe pendendam. Dia tak melawan, tapi mendendam. Memang kau bini tak terajar, tak teratur, hitam, gemuk, jelek, belacan. Macam dalam hati begitu, Bapak kau gak butuh aku ya. Suatu hari suaminya dapat cobaan, agak mereng bibirnya ke kiri. Rupanya bapak itu mau turun dari tempat tidur masih kode. Datang istri, saatnya aku balas dendam. Apa bang, mau turun. Sudah bang, dulu waktu sehat lanjutkan kali diri kau. Kau bilang hitam, jelek, gemuk, belacan. Butuh juga dia kau sama yang jelek-jelek itu. Tak sembuh-sembuh bapak itu. Ada di kisaran kayak gitu bu. Serius lah. Jadi bapak ibu, memaafkan dan melakukan kebaikan. Singkat, siapa lagi yang seperti baik dalam Islam itu? Orang yang mendapat hidayah memeluk Islam. Yang terakhir, siapa yang seperti baik dalam Islam itu? Orang yang hajinya mabrur. Ini haji nggak jelas. Tak berangkat dan tidak. Kau sama saya pikirkan itu. Mau berangkat mau tidak tahu saya pikirkan. Imam Ibnu Al-As-Siddiqi dalam kitabnya dari Al-Balighin ada sarah dari Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, apa kata Nabi? Faman hamma bi hasanatin. Siapa yang berniat melakukan satu kebaikan, contohnya haji, malam ya, malah dia belum melakukannya karena wabah, tersendat, mati dan sebagainya atau faktor iman error. Kata Allah tabaraka wa taala innahu, Allah kasih dia pahala sempurna dari apa yang diniatkannya tapi tak kesampaian. Mana lebih bagus Pak? Berangkat haji belum tentu mabrur, atau sudah mendaftar nggak jadi berangkat tapi dapat mabrur. Pilih mana? Ya lebih bagus nomor 3 lah ya kan, kamu udah berangkat mabrur. Nah, Ustaz, gimana caranya biar bisa sampai ke sana? Karena kan duit. Yang ngumpul tak perwira aja kerja itu. Ini kan mak-mak di sana kita ini mata di kisaran. Pantang nengok jilbab orang cantik, kepingin jilbab. Tengoknya rumah orang cantik, kepingin rumah. Untunglah tadi tengoknya lagi orang ganteng, kepingin dia lagi kayak gitu lagi. Jadi ibu, jangan suka bergaul dengan BPJS. Tahu BPJS? Tahu? Budget pas-pasan, jiwa sosialita gitu loh. Itu penyakit itu. Yang kacau bapak. Makanya apa yang dilakukan memperbanyak rezeki? Ini Quran juga. Ada ulama Yaman mengarang kitab namanya Kaifa Takunu Ghaniyan. Bagaimana kau bisa kaya menurut Rasul? 1. Sering baca Ar-Rahman. 2. Al-Ruqyah. Orang suka baca Al-Ruqyah kan menyelamatkan kubur. Ternyata tidak. Magnet menarik besi seperti menarik rezeki. 3. Alam Nasrah Laka. Kami dulu di pesantren Pak, kita izin belajar silat lah, silat-silat kampung. Jadi belajarnya betul-betulan, jendol-jendolan. Wah, ini hasbinya agak lase ini. Kata guruku, mulai hari ini jangan kau pernah meninggalkan alam nasroh dalam sholat. Mulai tahun 93 atau 92 saya lupa lah, sampai 2021 ini saya tidak pernah meninggalkan alam nasroh. Saya kira alam nasroh itu untuk menenangkan jiwa biar jangan emosi. Rupanya dalam kitab itu dengan banyak dalil-dalil, ternyata alam nasroh ini adalah salah satu magnet rezeki. Yang keempat, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Magnet rezeki. Malah dalam tafsir Sawi, inna anzalna itu jangan dilupakan kalau anak lahir. Al-Quran juga. Kalau lahir bayi itu udah diajar kanan kiri komat, di telinga kanan baca inna anzalna. Kenapa? Supaya anaknya dijaga Tuhan, tidak berzina sampai mati. Di telinga kirinya baca kuliah ayyuhal kafirun. Mudah-mudahan anaknya sampai mati lulus akidahnya. Kemudian yang terakhir, qul huwallah. Ketika Nabi sedang taklim, seorang sahabat Badui mendatangi Nabi, ya Rasul, hidupku kere kali ini, miskin aku, kasih dulu amalan yang dapat menghilangkan kemiskinanku. Kata Nabi, setiap kau masuk ke rumahmu, bersalam.
Assalamualaikum. Setelah itu bersalam kau padaku. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu bacalah kul huwallahu wahid marrah. Satu kali saja. Ulang caranya. Setiap masuk rumah bersalam. Assalamualaikum. Setelah itu bersalam pada Nabi. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian baca kul huwallahu sekali saja. 5 surah inilah yang hebat mendatangkan magnet rezeki. Udah aku baca itu semuanya, saya tak datang rumahnya aku tengok rezeki itu. Udahlah, surah yang ke-16 surah tanah. Masih ada surah tanah, Pak? Nanti dari bab surah pula. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bukan saya tak mau panjang-panjang. Udah aku bilang, udah megang ini turun. Kasihan aku nih Ibu, itu keluh kesah. Aku takut sama oma ini. Kenapa? Doanya makbul, kutubnya manjur. Sampuraga di Panjagungan, si Makan di Tanjung Balai, Malingkundang di Padang, tiga-tiganya jadi batu. Siapa yang mendoakan? Ibu. Mudah-mudahan tak ada batu kampat di kisah Rasul. Aku sama itu 2 kali dan lawan sekali gara-gara perempuan juga. Ada yang suka, aku tak suka omakku suka, aku tak mau. Lebih sakit lagi hatiku Pak, biar tahu Pak, aku suka, omakku suka, perempuannya pula yang tak mau sama aku. Asik lagi. Ya, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Saya izin minta maaf saya. Begini aja lah dulu ya dok. Ya, mudah-mudahan lain waktu lain kesempatan Allah izin kita lanjutkan. Ya, saya yakin dalam beberapa menit ini, karena gini, saya takut fokus menjelaskan nuzul Quran yang hadir ini lintas usia. Kalau tadi semua yang betul-betul mau tidak perlu hura-hura, saya akan jelaskan dari pangkal sampai akhir. Cuman karena nanti itu sifatnya agak mengaji, ada yang paling malam, ada yang menahan perut, ada mau coba yang masak sahur. Ini yang dapat kita sampaikan. Selamat untuk adik-adik yang pernah ingat hadis Nabi tadi ya. Ingat hadis Nabi tadi. Luruskanlah niat itu menghafal Quran. Hafallah Quran itu untuk membumikan Quran, bukan untuk yang lain. Mudah-mudahan untuk semalam ini bermanfaat. Doakan kami Bapak Ibu sehat, selamat dalam perjalanan menuju Medan. Itu juga Bapak Ibu di Kisarani. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan Ramadan. Lebih jika malam ini adalah Lailatul Qadar. Sebelum saya turun, saya kasih satu amalan. Dalam kitab Kasih Batu Saja Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi As-Sabil Bantari, ada juga dalam kitab yang lain Nihayatus Syekh. Ternyata setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, Malaikat Jibril itu tidak lagi turun ke dunia. Malaikat Jibril itu hanya turun ke dunia pada 2 malam saja. Yang pertama malam Lailatul Tanazzalul Malaikatu. Ada yang bilang malaikat-malaikat, ada yang bilang malaikat yang merubah takdir. Pendapat yang kuat di situ adalah malaikat Jibril. Satu lagi, kapan malaikat Jibril itu turun ke dunia? Di malam orang mati berwuduk. Sebelum tidur dia berwuduk. Dia nggak tahu kalau malam itu adalah malam terakhirnya hidup di dunia. Ketika dicabut ruhnya malaikat pencabut nyawa, turun spesial malaikat Jibril untuk menyambut ruhnya. Betapa mulia itu. Maka satu amalan yang tak boleh ditinggalkan saat mau tidur, sedingin apapun cuaca, jangan tak berwuduk. Nanti dipegang lagi, gak usah bahas. Penting mau berwuduk, mau tidur berwuduk. Apa yang di atas tempat tidur tak ceritakan lagi. Dan pulang pakai benteng itu, kau sana ini pakai kafe. Kenapa cecer ini? Ya, penting mau tidur berwuduk. Apapun yang terjadi dia menegak kaji kita. Penting setiap mau tidur. Adik-adik menghafal Quran, biasakan bulan malam ini. Setiap mau tidur jangan tinggalkan wuduk. Wuduk. Apa yang diajarkan Nabi untuk kita? Ya Aisyah, jangan kau tidur sebelum kau membaca ini. Bila kau baca kalimat ini, datang takdir sebelum bangun, engkau akan masuk kategori syahid. Apa itu? Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Udah apa?
Ayo sama-sama. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ini penjelasan ada kitabnya dalam kitab Nashihul Ibad min Istidlal Yaumil Ma'ad. Dua ini saya ajarkan malam ini. Begitu penjelasan guru saya. Alhamdulillah hingga detik ini saya mengamalkannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mengamalkannya saya ridho untuk diamalkan. Kita MLM ilmu, ajarkan kepada yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, bermanfaat untuk Bapak Ibu, bermanfaat untuk kita semua. Raihlah Ramadan ini. Mudah-mudahan berakhirnya Ramadan kita betul-betul roja'a kayaumin waladan ummu, seperti bayi yang lahir dari perut seorang ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah. Jika terjadi kesilapan perlu diluruskan. Jika perlu pertanggungjawaban, datanglah kepadaku sebelum saya pulang ke Medan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.